sekarang tamu gue yang datang hari ini di episode kedua jauh-jauh datang dari Bali, cuy. Yeah. Dia itu pramugari maskapai kalau nggak salah Jatayu ya. Bukan. Udah jatuh Jatayu. Habis itu dia Ayu. Jatami. Yeah. Jatayu. Jatayu. Gua kenalnya dia itu memiliki profesi sebagai pramugari. Dulu dia itu domisilinya di Jakarta. Gue sering main bareng sama dia lah, sering hangout, sering minum bandrek, minum teh pucuk bareng di warung-warung dengan musik-musik breakbeat. Dah, Mikita. Halo. Hai, Apa kabar, Mik? Baik gak ya? Sebenarnya baik sih, tapi nggak terlalu baik. Kenapa nggak terlalu baik? Ntar gue ceritain. Jadi sekarang dia itu tinggal di Bali ya? Lu tinggal di Bali sekarang ya? Gue sekarang tinggal di Bali. Dan For good di Bali gitu? baru for good, desain baru for good itu 4 atau 5 bulan yang lalu. Tadinya 1 tahun yang lalu, dari Agustus tahun yang lalu, gue pindah-pindah mulu, bolak-balik mulu. Jadi kayak Jakarta, Bali. Jakarta, Bali gitu. Itu karena keperluan kerjaan flight. Enggak, flight kebetulan dari sejak pandemi ini Dirumahkan. And then akhirnya sampai udah nggak terbang lagi, itu since Februari kemarin. Udah nggak terbang lagi. Nggak terbang lagi. Terus Sejak kapan? Lu terakhir flight kapan? tahun lalu. Tahun lalu di bulan? Gue lupa tepatnya bulan apa, cuman 2020. Iya, pas pandemi awal gitu, habis itu dirumahkan, terus gue kayak bolak-balik ke Bali, terus kebetulan sekalian gue menyembuhkan hati gue. Idih, emang kenapa sih hatinya Mikita? tapi by the way, tapi lu nggak diberhentiin kan dari PHK kan? Status lu masih di maskapai tersebut kan? Akhirnya gue selesai, udah enggak sekarang. PHK atau resign? Gue resign. Oh, resign. Dan akhirnya memutuskan pindah ke Bali dan membuka usaha. Iya. Apa sih usaha lu, Mik, di sana, Mik? Boleh diceritain ke audiens? Iya bener lah, jadi kayak kalau ya dari situ gue belajar dari banyak hal yang gue rasa di Jakarta itu, makanya gue kayak terinspirasi buat bikin produk yang nggak pakai plastik, mengurangi. Iya. Kita sayang bumi kita, jadi kita jangan menambah sampah plastik dengan produk-produk yang kita pakai. Kalau as long as kita masih bisa pakai yang tidak single use plastik, ya udah. Contohnya ini. Produk lokal ya? Lokal ya. Dengan homemade, buatan gue sendiri sama teman gue. Ingat kata ini ya, ingat kata motonya Mas Pion ya. Ingat kata motonya perusahaan Mas Pion. Cinailah produk-produk Indonesia. cintai. Ya, ini ya jadi awareness gue banget sih. Nah, tapi pertama kali gua ketemu main sama akrab sama lu, jujur gue lupa. Gue juga lupa sih, Ki. Ya, gue pengen tanya biar gue tahu masa lu. Iya, lu kapan inget sih? Itu dia, jadi gue juga nggak ngerti, tapi seingat gue kayaknya kita tuh ketemu di tempat gelap-gelap pokoknya. Biasalah, terus kayak makanya gue juga agak bisa mastiin tuh kapan ketemunya, terus gimana jalan cerita yang bisa jadi akrab banget. Tapi yang pasti setelah pertemuan pertama itu kita jadi kayak ngobrol, orangnya seru. Oh, gue inget. Waduh. Apaan? Gue lupa, jujur gue lupa. Difabel, coy. Difabel? Iya. Sama siapa? Sama Oh iya. Terus namanya agak disensor aja ya, takutnya tersinggung. Jadi kita cheers dulu deh. Kok mau Bunyi coba sekali lagi. Oke. Aku nggak lucu, kurang ya. Iya, Difabel bener, Difabel. Lu sama si Z, sama si W, sama si M. Si M sama gue. Iya. M kan akrabnya sama gue. Sama si Z. Si M bilang, itu siapa tuh, boleh juga tuh. Lu jahat tuh, habis itu lu kacangin temen gue, parah banget. Udah lah ya. Yang penting ya kan be nice aja gitu loh, Mik, ya kan. Lu tuh kelihatan banget, jelek banget sih nih orang. Enggak ya. Terus. Iya, berarti pertama kali ketemu kita di Fable ya. Habis itu jadi sering nongkrong bareng. Yang gua tahu tuh Miki tuh anaknya tekno banget.
Kalau selera musik lo techno banget kan. Kalau gua kan trance kalau gue. Kayak Brad Pitt tadi bilang. tergantung tergantung Ya, tergantung gitu sih. tergantung Goblok. Lu suka techno sih? Gak tahu ya. Gue orangnya gak suka sama musik. Bukan gak suka sih, kayak lebih suka musik yang jarang overplay di radio-radio, ngerti gak? Ya Kayak kan techno sering kali kayak di hard rock dulu kan kalau tiap malam kan. tapi lebih itu lebih ke musik ke orang yang komunitas nggak sih menurut gue? Iya, kalau itu gue Orang setuju. dengerin. Kalau itu gue setuju. Gue lebih suka kayak Oh, gitu biar sih. biar kelihatan lebih hipster gitu ya, biar kelihatan lebih hipster gue gitu memang ya. suka hipster gimana gitu. Hipster gimana? tobat nih, hipster tobat tuh. Gue nggak yakin lo tobat. Hipster tobat. Jadi dulu ya kayak gitu anaknya. Jadi kayak gue tuh kayak di festival techno di mana gitu, gue sampai dapet Gue inget tuh, lu ngajakin, Vietnam, lu ngajakin gue tahu ke Vietnam. Kemana-mana kayak Lu ngajakin gue ke Vietnam sesuka tuh. itu, kayak Iya, lu ngajakin gue ke Vietnam. Tapi kenapa gue nggak berangkat ya? Bu, korek di mana bu ya? Bu, sip ya lagi. Oke. Enggak. Waktu itu lu ngajakin gua ke Vietnam, acaranya apa sih? Itu namanya Yang di beach gitu? episode di Episode, iya. Jadi kayak 11 hari party, kayak day and night party gitu. Itu festival musik techno sih. Itu gue liat postingan lu, gua agak iri sih. Harus iri lah. Kan lu kan ngajakin gue, tapi gue lupa kenapa gua nggak berangkat ya? Karena kayak gue udah ngajakin lo tuh dadakan kali ya. Enggak dadakan. Setelah DWP kan? Ya. Ikut. Ya, ada nih dana nih, kok gue lupa kenapa? Oh, saya masih punya pacar waktu itu. Sebenarnya sih pacar itu nggak menghalangi lo untuk bersenang-senang sih, tergantung pacar lo tuh kayak gimana. Iya, tapi kan senang lu mahal ke Iya, Vietnam. Kalau gue berangkat sendiri pakai duit gue sendiri, oke. Tapi kalau gue bawa pacar berarti kan double ya. Berarti ini lu bener-bener for good di Bali nih ya? Udah bener-bener for good di Bali, lu bener-bener fokus sama home session lo ya? Iya, Jakarta hurts me. Ih, emang ada apa sih sama Jakarta? Udah tisu nih. Tisu dong. Tolong air mata biar ratingnya tinggi. Enggak. Kalau ada air mata tuh ratingnya tinggi. Jadi Jakarta tuh menurut gue lately tuh nyakitin gue banget. Aduh, ini air matanya settingan apa beneran nih? Ya nih gue kepanasan. Oh, Jadi kayak terlalu banyak yang membuat gue enak di sini. Jadi ya udah. kasih contoh dong. Masalah apa lagi lah? Percintaan, Iya lah. Kayaknya kayak manusia percintaan. hidup tuh kayak berdampingan sama cinta, dan kadang dibikin seneng sama dibikin sakit sama cinta, enggak sih? Dan Itu kan kebetulan dibikin sakit mulu, makanya gue pengen ke Bali nih. Kayaknya kan- di Bali kayak stressless gitu, kayak lebih bahagia sih gue di sana so far sih. Makanya gue akhirnya decide buat daripada capek gue bolak-balik terus, keluarin duit terus. Maksudnya kalau stay kan lebih hemat pasti, dan gue juga kebetulan ada usaha ini, Iya, gue pindahin iya. sama temen gue, makanya udah gue. Dan lu bukan cuma sekedar liburan ya. Jadi ya udah. Terus sekarang lu bisa ini ada datang ke Jakarta sekarang ada keperluan apa? Oh, kemarin kebetulan ada acara, terus kayak gue mau perpanjang paspor juga. Jadi ya udahlah, gue balik dulu sebentar. Sekalian nanti ketemu teman-teman sama ketemu lu juga kan, kangen sama lu. Gua kangen banget, Makanya, jadi ya udah abis itu gue balik lagi. Zaman dingdong. Iya Iya kan, sih. zaman-zaman dulu Zaman ya kan. dompet lu hilang, atau ada di mobil siapa ya waktu itu ya? Handphone. Iya, handphone dingdong. Pokoknya tuh dulu sama Uki tuh gue sering banget bandel-bandel deh pokoknya deh. Enggak bandel lah. Just Bandel-bandel having yang fun lah. masih sesuai aturan sebenarnya, cuman Masih tahu batas. Contohnya pulang pagi. Contohnya Miki. Nggak pulang-pulang 2 hari. Contohnya Miki tidur di restoran ramen. Anjir, gue tidur tuh di restoran ramen. Lu bukan tidur, lu pingsan sih nyet. Lu Di depan pingsan ramen, sih kayak nyet. lagi jemput ramen Lu gitu. tahu gak sih kan Iya sih. lu gua pesenin kan Mik mau makan apa ramen ini, lu masih jawab. Terus tiba-tiba ntar ya Ki, lu begini, set. Makanan datang ya kan? Mik. Makanan udah datang Mik. Masih napas Lu gak nih? tidur kayak lagi Masih napas gak nih? Ajit gak bangun sama sekali dong. Capean gue, capek banget. Capek, iya habis pulang Iya, kerja kali habis ya. pulang kerja, Iya terus kan? diajak Jogging ya kan, joget kan. Dan lu bayangin kan, badan gue segini. Gue nggak kuat gendong lu Oh, dong. dia waktu itu nyampe sana. Lu nggak inget sama sekali ya? Nggak. Nggak inget sama sekali ya? Boleh gue ceritain di sini nggak?
Ceritain aja ya. Jadi gue kebingungan dong, anjir itu makanan yang kita pesen bener-bener utuh nih, gak ada yang kita makan. Gue bingung nih bawa mana, gue belum tahu rumah lu di mana kan. Wah, siapa yang bisa gendong, badan gue kecil kan. Ada gue kepikiran sekali, ada satu badannya gede kan. Tadi gue bilang, bayar satpam deh buat gendong lu. Tapi gue takut cuy. Kenapa emangnya? Gue takut tuh satpam ngapa-ngapain lu. Mencolek-colek ya? Ya takutnya kan, gue kan gak pengen temen gue dicolek-colek. Ya takutnya kan tensi gue tinggi juga kan. Kan gue juga agak-agak normal kan gue nggak minum sama sekali waktu itu, cuman jagain lu doang karena gue sayang sama lu, jadi gue nggak ngapa-ngapain, jagain lu doang tanpa sayang banget saya aja. habis itu gue mikir nggak nih, kayaknya nggak mungkin deh gue minta tolong sama satpam, nggak mungkin deh. Akhirnya you know what, gue telepon siapa? Gue telepon Baim. Iya ada. Mana Baim? Jadi gue telepon Baim. Im, lu di mana Im? Di rumah. Kenapa? Tolongin dong, tolongin apa? Gendongin Miki pingsan. Jelas sih, gue kayak nggak tahu apa-apa, terus ya udah namanya juga anak muda ya. Iya, sekali hilaf lah. Semua anak muda pernah ngerasain hal-hal kayak gitu deh. Jangan samain hidup orang lain kayak hidup lo. Nggak, gue bercanda. Tapi hidup gue kayaknya asik sih. Asik kok. Iya sih. Soalnya memori gue sama lu yang paling nempel di kepala gue tuh ding dong. Handphone hilang. Enggak itu juga sih. Maksudnya lu kalau di dingdong kan karena waktu itu teman kita kerja di sana kan. Kayak minuman. Boleh. Itu kita tulis nanti. Kayak minuman enak, yang kerja juga kita kenal. Ya sih, aduh kesundut. Terus kayak dibukain ruangan yang biasa buat meeting jadi kayak private room. Terus kita story Nora gitu kan. Ada beberapa story kita, foto kita berdua gitu kan. Iya kan, muka-muka ngadet lah, kena alkohol ya kan. Kayak kena kayak gini nih. Gini nih mukanya nih. Tapi waktu itu pas gue masih pacaran sama si yang terakhir itu ya, kan nggak pernah jelas untungnya sama lo. Itu gimana? Apa kabar tuh dia? Nanya lagi, ini kan acara gue yang nanya lu. Susah banget ya. Kenapa? Hah? Kenapa? Lu nanya? Ya udah enggak. Ya udah jalannya udah masing-masing, udah beda lah. Gua ke kiri, dia ke kanan. Oke, ya udah. Tapi baik-baik aja kok. Tapi waktu itu juga waktu gua masih pacaran sama dia nggak jelas sama lu juga sih. Oh enggak. Enggak, baik-baik aja kok emang. Ya udahlah. Untungnya ya, emang karena kita gimana ya? Emang teman main aja kan. Tadi kita juga sebenarnya nggak cuma berdua juga kan, teman kita ramai juga. Lagi. Ya udah ya. Belum lah, masih panjang. Gue masih mau ngulik lu. Apa sih? Enggak, itu masalah itu udah. Oh, udah masalah itu kan masalah gua ya. Lo jadi ini. Lu di Bali itu udah berapa lama? Udah setahun yang lalu tuh pindah-pindah, tapi yang terakhir ini emang for good udah 5 bulan. 5 bulan? Bener-bener stay 5 bulan, gak pulang-pulang. Biasanya tuh kayak sebulan, pulang, 2 minggu, pulang. Berarti udah COVID dong? Udah lah. Soalnya kalau gue Dari ngeliat tahun lalu, dari iya, COVID. soalnya kalau gue lihat lu di story lu di Bali kayaknya baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Beda banget sama Jakarta. Kayak tempat banyak yang buka, fine aja, nggak banyak yang pakai masker juga. Sebenarnya kata siapa nggak banyak pakai banyak ya. Pakai masker, tapi ya normal aja kayak di sini. Kalau di tempat makan lo sampai ya pantai dibuka tapi ya. enggak, ada di Police Line. Cuma di poster. Jadi lu cuma storyin doang gitu doang ya, tapi nggak boleh ngelewatin pantainya gitu ya. Ya nggak boleh. Tapi banyak yang tutup ya tempatnya emang ya. Banyak kayak tempat usaha ya? kayak tempat night club gitu tutup. Terus makan juga di Dine in. Nggak bisa dine in, take away doang. Terus kayak cuman dibatasin waktunya 20 menit ya kalau nggak salah waktu itu makan. Pertama-tama 20 menit emang. Tapi ada beberapa tempat yang memang kayak maksudnya memberi kelonggaran kayak makan nggak harus 20 menit. Iya di Jakarta juga ada beberapa kayak gitu. Ada yang nggak terlalu. Pertanyaan gue tuh cuma satu, kalau memang dan ini tuh cuma boleh 20 menit, yang ngitung tuh siapa sih? Hitung diri sendiri aja, masing-masing gitu. Gue bisa capek kali ngitung-ngitungin. Ini 24 menit berapa, ini udah Tapi capek, ya. Coba deh explain, Bali tuh selama COVID pas dulu di sana kayak gimana sih? Terus perbandingan sama Jakarta kayak gimana sih? Kalau menurut gue, kalau gue
ngeliat dari berita-berita kayaknya berbanding terbalik banget sih. Iya, iya, gue Karena liat. di Jakarta tuh kayaknya suasananya mencekam, terus kayak nyeremin gitu, banyak tiap hari berita kematian, berapa ratus orang, ribu orang gitu, kayak nakutin banget. Kalau di sana menurut gue berbanding terbalik karena kita kayak masih bisa beraktivitas normal walaupun memang ada aturan-aturan yang harus tetap dijalani, dipatuhin, tapi gue tetap masih bisa olahraga, masih bisa lari pagi, Oh, iya, Pak. kayak masih bisa makan, kayak ya dine in yang walaupun emang cuma like 30 menit atau berapa menit, tapi kayak maksudnya menurut gue aktivitas gue masih normal-normal aja dan less stress gitu loh. Karena PPKM awal di Jakarta aja, semua tempat olahraga tutup loh. GBK, kolam Masih renang, buka. gym. Lu masih yoga Jadi setiap sana hari? iya, temen gue juga di sana yang PT yang suka nge-gym gitu ya pada normal-normal aja. Sedangkan di sini kan baru dibuka lagi gym dengan kapasitas 25% kan. Makanya gue komparasinya cuman kayak di Jakarta gue ngeliat seperti ini, tapi teman-teman gue yang di Bali termasuk lu kayaknya kok longgar banget. Sedangkan Lu masih bisa tapi olahraga sedangkan sih. PPKM levelnya kan sama kan? Waktu itu 4 kita sama-sama 4, Jakarta 3 jadi sama-sama 3. Tapi kok realitanya Bali lebih longgar. Nggak lebih longgar sih sebenarnya. Yang gue lihat. Itu kan mungkin karena lo ngeliat dari sosial media teman-teman lo termasuk gue ya, yang kesannya kayak gue lagi yoga terus gue storyin atau kayak gimana. Sebenarnya kalau misalnya dilihat ya ketat juga gitu. Ketat juga sebenarnya ya. Karena banyak pecalang di depan pantai gitu kan. Misalnya kita mau masuk udah nggak boleh. Tapi udah banyak polisi. UKM kecil itu banyak yang tutup. UMKM gitu. itu banyak yang tutup semua ya. Parah ya. Parah, Yang jadi di Kuta dampaknya terlihat gitu-gitu. sekali. Di Bali tuh kayak sepi, kayak di Kuta, di Ubud, semuanya tuh kayak toko-toko, semuanya tuh pada tutup semua. Terus kayak kasihan lah pokoknya. Sepi tapi ya, sepi. Iya. Sepi. Ya isinya ya orang-orang Orang-orang lokal, lokal. sama orang-orang kayak bule yang emang udah tinggal di sana lama, gitu-gitu aja sih. Terus apa tadi gue mau tanya lupa. Apa sih? Mau Bentar nanya dulu, apa inget sih? dulu ya. Ini Kayaknya lo udah tahu semua tentang gue deh. Apalagi sih yang mau ditanyain? banyak sebenarnya banyak. Gue belum masuk ke soal percintaan aja. Karena gini, gue selama main sama lu itu gue nggak pernah ngeliat lu. Kayaknya gue nggak pernah ngeliat pacaran deh. Masa sih? Terus, kita pertama kali ketemu tahun berapa? Kalau Pertama kali main bareng. Gue nggak salah ingat 2018 atau 2017. Oke. No. 16. 16 akhir. Gue nggak pernah ngeliat lu punya relationship yang serius atau lu kenal ini pacar gue gitu-gitu gak ada. Tapi tiap jalan ketemu sama gue tuh ya pasangan lu gonta-ganti mulu. Siapa? Ya pasangan jalan, Oke, ya jadi kan. dalam hidup tuh harus ada pasangan jalan sama pasangan yang berserius. Nah. Gonta-ganti mulu. Pasangan Si jalan A lah, nih. si B, si Pasangan C. serius, ada pasangan serius tuh udah diem aja, gak usah diajak-ajak. Iya, makanya Nggak gua tahu gua ya. nggak pernah ngeliat dia kayak kalau gua kan jelas dong, gua waktu pacaran sama si S, gua kenalin sama teman-teman gua. Superman. Superman is dead. Gak tau gue ini gandeng jering. Kenal nih pacar gue jering. Udah. Belum dijawab. Gue tuh sebenarnya gak suka cowok. Hah? Enggak deh. Lu sukanya apa? Tumbuh-tumbuhan? Suka-sukanya Ubi rambat, apalagi? Enggak. Bonsai? Gue kenapa lo kalau pas lagi main sama gue selama dari 2016 kenal nggak pernah ngeliat gue jalan sama cowok yang serius, itu kenapa? Karena gak ada yang serius sama gue. Bukan ya itu gue tahu kan gue tahu cerita lu juga sebagian kecil dan banyak gue tahu lu cerita, tapi gue nggak pernah ngeliat selama kita kenal tuh lu punya relationship yang bener, yang pacaran deh gitu. Ada dong, ada banget. Masa ada sih, gue nggak pernah kenal tahu. Selama kita kenal, selama kita main bareng nggak pernah tahu. Ada sih satu cowok, tapi cowoknya memang Dia menurut gue nggak pacaran kan? pacaran, ada satu. Pacaran. Tapi yang pendek. Anjir, enggak dong. Bukan. Gue Yang nggak bisa dating sama cowok yang yang shorter ini, than me yang gitu, ini, nggak bisa. yang ini bukan ya? Bukan yang itu ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi bukan. ada cowok, tapi menurut gue karena gue nggak Nggak suka laki. bukan. Jadi karena
karena gue tuh nggak kayak males ngenalin dia aja deh, karena orangnya tuh kayak nggak asik, kayak Oh, nggak lu bawa ke circle lu. nggak bisa ngeblend sama circle gue, jadi kayak udah di rumah aja kayak gitu. Terus lu tinggal di rumah doang gitu, nggak pacaran gitu, nggak jalan? Pacaran lagi sama yang lain gue juga nggak tahu. Enggak, maksud lu nggak ada quality Ya time gitu, ada tapi nonton? kalau misalnya kayak misalnya kita pergi Nonton. kemana yang dia nggak suka tempatnya, dia lebih milih untuk kayak gue di rumah aja deh, kayak emang dia nggak suka daripada dia nanti aku nggak nyambung sama teman-teman kamu, ya udah aku mendingan nggak ikut. Jadi, Oh, justru itu yang lu cari ya, biar kalau main lu bebas gitu ya? iya. Kan gue bilang pasangan buat main ada, pasangan serius ada. Gitu. Kalau sekarang punya pacar ya? Nggak punya. Hmm. Nggak punya. Tapi kemarin terakhir ada cowok sih, dan itu yang kayak nyakitin gue banget kayak gitu loh. Gitu terus makanya gue Jakarta atau Bali? Jakarta. Oh, makanya pantes pindah ke Bali gue ya? cabut ke Bali karena emang gue ngerasa ya udah kayak di Jakarta tuh kayak Fuck up. enak banget Fuck up. gue. Iya, terus Fuck kayak capek, terus ngeliat kayak Jakarta udah nggak pas lagi deh buat gue, kayak Iya, kayak gue sebenarnya- nggak bahagia, kurang bahagia gitu. Terus Sebenarnya juga gue ngerasain kayak sama sih. gue pergi ke Bali, bolak-balik kayak gitu, tapi akhirnya gue ngerasa kayak emang gue kayaknya tempatnya di sini deh. Gue bisa hidup lebih sehat karena apa ya? Gue tiap hari Yoga. jadi gue kayak daily activity gue tuh bener-bener yang tersusun dengan rapi. Pagi bangun pagi, Makanan sehat. yoga, makanan sehat. Lu vegan ya? Enggak. Lagi coba Kan vegan tuh ada yang dua tuh, ada yang vegan atau satu lagi apa istilahnya tuh? vegetarian. No, vegan atau apa? Pigeon, vegan. Vegan ada dua istilah kayak yang vegan. Aduh, lupa gue. Nanti tadi di Google deh, kayak vegan, totally vegan yang masih bisa makan daging juga atau Nah itu flexitarian kali ya, yang kayak ya itu mungkin maksudnya ya. yang kayak dalam 1 minggu lo ada punya kompensasi buat diri lo sendiri untuk makan daging 1 kali dalam Iya kayak yang vegan flexitarian. tapi masih Makan kompromi daging. boleh makan daging Iya, kan. gue- Tapi ada yang benar-benar totally vegan kayak susunya juga dari yang soya. almond, Nah, kalau cashew. gua susunya bukan dari soya tapi lebih dari Es soju. seribu. Terus Dari soju, dari soju. Ah, kan jokes gua patah jadinya kan. Oke. Sorry Sorry lah, Masih. maaf. Just dulu deh, kita dulu deh. Oh lu ngejok tadi ya? Iya, gua itu lu patahin lagi. Ya, gue sebenarnya dari kemarin tuh pengen banget ke Bali. Kan kemarin gue udah sempet bilang kan gue pengen banget ke Bali nih, bosen banget. Sebenarnya gue sedikit ngerasain hal yang sama. Jakarta udah nggak menyenangkan kayak dulu. Lah emang ya Circle-nya, ya tata kotanya, ah, pergaulannya, terus industrinya. pergaulannya itu kan tergantung lo bergaulnya sama siapa kali menurut gue. Ya nggak Iya sih? iya tapi Ya nggak, ya nggak, ya tapi nggak. pilihannya itu ya nggak banyak pilihan yang bisa. Nggak ngerti gue. Gimana gue jelasinnya ya? Lu ngerasa nggak sih kalau tinggal di kota metropolitan itu orang-orang pada ngeliatnya look up, ngeliatnya ke atas mulu. Kalau lihat ke bawah mulu ntar kesandung. Enggak. Salah deh, kebalik. Enggak Kebalik ya? dong. Kalau ngeliat ke bawah justru lu nggak kesandung dong. Oh, iya. Iya kan? Terlalu banyak banget circle gue yang gue lihat, gue nggak mau sebut nama ya, tapi ya arahnya ke hedon terus lihat ke Iya, makanya atas gitu, kayak lebih hedonisme banget kan. Iya. Dan lo kalau di sana kayak hidup tuh lebih tenang, kayak lo tuh nggak harus mikirin lo harus pakai tas merek apa, harus pakai baju merek apa. Bukan lu juga suka ngumpulin barang branded ya? Iya, terus kayak dari Iya tuh iya kalau gitu. Iya, ini gue jujur iya. Tapi pas di setelah- Bali setelah malah di berkurang. sana, gue ngerasa kayak itu tuh nggak ada gunanya buat gue, udah nggak ada gunanya lagi buat gue, nggak dipakai. Bukan prioritas. Bukan ya, itu bukan sesuatu yang harus gue kejar sekarang. Kalau dulu mungkin gue masih yang kayak gajian, kayak beli ini beli itu, harus kayak ngikutin orang. Tren. Iya, teman-teman arisan pakai baju apa, pakai tas apa, sepatu apa, gue harus kayak gini. Bukan harus sih, kayak lebih kayak yang menyamakan supaya gue nggak terlihat yang lebih aneh di antara yang lain. Maksudnya Itu kan konsep hedon iya, kan? kayak gitu, Itu kan hedonisme hedon kan? gitu. Terus kalau kita nggak gitu nih kayaknya kita ketinggalan zaman. Iya, kayak Dan gitu, kita kayak bener. secara nggak langsung ditinggalkan sama circle kita yang Iya. Gue ngerasa banget tau. Kalau di sana tuh kayak itu tuh nggak ada gunanya menurut gue, kayak kehidupan gue yang kemarin itu menurut gue udah nggak berlaku lagi sekarang. Gue Iya. sekarang lebih menjalani hidup yang biasa tapi bahagia. Jadi Gimana tuh? lu ya gue ngerti berarti lu ini ya lu udah merasa menjadi orang
Bali Sultannya ya? Enggak juga sih sebenarnya kayak. Ya lu udah nyaman di situ. Gue nyaman, kayak punya konsep hidup yang praktis. Ya lu nyaman Misalkan, kan? iya. Ya lu pengen ada di situ terus kan? Iya. Ya oke lah balik ke Jakarta ketemu keluarga atau bla bla bla. Iya. Tapi karakter lu, jiwa lu tuh udah Bali banget. Udah, kayaknya Ikut sih. yoga gitu-gitu kan? Enggak, sebenarnya bukan karena ikut yoganya jadi terlihat. Enggak, itu cuma salah seperti satu Dalines. indikator, itu cuma Iya, salah satu iya. indikator. Jadi, kayak gue lebih memilih yang kayak lebih berpikir yang sekarang tuh kayak lebih simple semuanya. Yap. Kayak Kiss, gini kiss, deh, kiss. gue punya rambut nih aslinya tuh wavy, nggak lurus. Kalau di Jakarta, gue hampir setiap pergi ke luar, ke mall atau kemana, gue harus kayak catok rambut dulu. Kadang gue harus ke salon dulu atau apa itulah pokoknya kalau mau ketemu teman-teman. Di sana gue nggak pernah namanya sentuh catokan sama sekali. Bahkan kayak mandi cuman gue keringin doang, gue iket kayak gini, Sesantai cabut itu, kayak sesantai gitu. itu. Gue nggak pernah pakai makeup sama sekali, kayak nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai kayak gue bisa menjadi diri gue sendiri yang kayak ya udah gue kayak gini, gue nggak perlu pakai sesuatu makeup atau apa atau harus catokan harus kayak gimana, harus pakai ini atau tas bagus atau apa. Jadi ya udah gitu, jadi simple life gitu. Dan itu happy banget kayak Terus laki-laki banyak ngelirik lu nggak sana? enggak bingung nggak tahu enggak lagi ada nggak ada yang melirik gitu. Gue tuh kayak gini, antara bisa mau ngitengin tanningin banget sama tetap mau jadi Miki yang udah gitu kayak gitu aja. Miki yang udah kayak gitu tuh apa? Maksudnya yang kayak ya udah gue nggak usah perlu pakai tanning biar bule-bule pada nengok ke gue gitu atau kayak gimana. Gue tuh bingung gini, tadinya tuh gue mau tanning kan, tapi antara pilihannya cuma dua, antara satu bule-bule pada naksir gue, atau ketika gue balik ke Jakarta cowok-cowok Indo nggak ada yang nengok gue karena gue hiteman. Jadi gue kayak bingung nih, gue harus mau ngitemin badan gue apa gue tetap jadi Miki ya udah yang ya udah Emang kayak penting gini ya? aja. Emang penting? Nggak penting sih sebenarnya. Terus ngapain terpikirin? Nanya dong. Nanya ke lo. Enggak, gue nanya ke lu dong. Apa? Emang kalau masih suka laki-laki kan? Masih lah. Iya masih ya. Gue bercanda. Jawab, ah? Enggak. Lu suka tipe laki-laki itu seperti apa sih? Tipe laki-laki ideal buat Miki tuh yang kayak gimana sih? Tipe laki-laki ideal. Ya, mulai ya, komplit ya. Mungkin preferensi dari ras, dari status, dari pekerjaan, dari bibit-bibit bobot. Kalau tipe laki-laki ideal buat gue itu sebenarnya nggak spesifik banget, tapi yang penting Tapi pasti punya dong. punya baik. Relatif, nggak bisa, Itu tuh gue nggak bener-bener- terima. Iya, gue nggak. Baik tuh kayak gimana? Ini tuh Gue juga pertanyaan paling baik. sulit sih sebenarnya Iya, kalau makanya bisa gue jawab. tanya. Soalnya gue nggak tahu harus ngomong yang kayak gimana kalau ditanyain tipe cowok ideal buat gue. Karena menurut gue itu orangnya hampir dari pacar pertama sampai mungkin sampai sekarang terakhir yang pernah gue pacaran itu nggak pernah sama. Kayak semua punya karakteristik masing-masing. Jadi Tapi kayak pasti lu nggak ada. punya dong cowok ideal yang gue pengen deh punya pasangan atau one day jadi pasangan hidup gue, jadi suami gue tuh yang lookingnya gini, backgroundnya gini, kerjaannya gini, Oke, yang penting. karakternya gini, penyayang keluarga mungkin, sayang istri sama anak, sayang mertua, sayang teman pasangan, kayak gitu-gitu loh maksud gue. Iya. Pasti punya dong, malah mungkin nggak punya. Kalau gue sih kayaknya cuma pengen cowok yang Kayak gue. Kayak lo. Yuk, jadi yuk. Ya. Kita resmikan ya. Gimana Kita sih? resmikan ya. Ini Kita dulu jadi ya, dong. kita jadi ya. Apaan Karena sih? masuk kriteria lu kan. Yang penting baik. Kan gue baik. Enggak. Yang penting bisa bareng-bareng terus sama gue sampai tua. Iya. Ya iyalah itu semua juga pengen kayak gitu kali. Atau lu mau coba sama bapak gua? Bapak gua mau hat-trick tuh nikah. Ups. Enggak lagi. Maksud gue tuh cowok yang sama lah sama gue. Gimana sih gue ngomongin Nggak bisa. Yang lu jelasin tuh utopia banget. Iya, ya emang. Utopia banget. Ya, jadi tuh sebenarnya cowok yang bisa meluluhkan hati gue, cek gitu. Itu sebenarnya gampang banget. Apa? Intinya bisa membuat gue. Catat laki-laki. Catat. Laki-laki yang bisa meluluhkan Miki. Catat laki-laki. Catat. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Enggak. Jadi satu tuh sebenarnya cuma bisa. Yang penting bikin gue nyaman.
Tuh kan, utopia lagi. Tuh kan, gue nggak ngerti. Nyaman tuh seperti apa? Nyaman itu sebenarnya ngertiin gue. Gak bingung kan jawabnya? Enggak, gue gak bingung loh, Sebenarnya lu gak cuma jelasin. yang penting intinya bisa ngertiin gue, bisa diajak sharing. Semua juga gitu. Apa ya? Terlalu general ya? Satu frekuensi kali. Ya kayaknya kayak gitu ya, satu frekuensi. Kayak gimana frekuensi lu? Frekuensi lu tuh kayak gimana? 98,7 FM. Oke, berarti yang gua tarik kesimpulan dari cerita lu, kayaknya untuk ke jenjang yang lebih serius atau kita bisa bilang pernikahan, kayaknya masih jauh ya dari kepala lu ya? Gue nih. Iya, ya yang gua tangkep ya, kayaknya masih jauh banget. Orang lu aja bimbang banget kayaknya. Kalau gue jujur sebenarnya untuk masalah pernikahan itu kayak yang bukan gak penting di dalam hidup gue, bukan gak penting ya, tapi lebih ke orang yang santai, karena menurut gue tujuan kita untuk kebahagiaan kita itu bukan pernikahan menurut gue. Bener gak sih? Atau gue Iya, gue ngerti. Tapi enggak. Mungkin cara penyampaian lu membingungkan, tapi nggak salah. Kayak sebenarnya untuk menjalani hidup kita, untuk get happiness, pernikahan itu bukan nomor satu. Iya, itu maksud gue. Tiap orang referensi beda-beda. Misalnya nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bahkan ada tante gue yang sampai sekarang belum menikah dan dia baik-baik aja, happy-happy aja, fine-fine aja. Itu gue di situ. Lu di situ. Di level itu. Di level itu, kayak tante gue gitu kayak, ya. Maksudnya gue kayak apa ya? Seneng sama kehidupan gue sekarang gitu. With or without marriage. Apa lu nggak kesepian gitu? Enggak, kan masih ada elu, masih ada teman-teman yang baik di sekitar gue, orang tua. Jadi Oke, gue tapi happy-happy sampai aja kapan deh. orang tua akan dipanggil, teman-teman akan sibuk sendiri. Self love lah, kayaknya lo harus berusaha untuk mencintai diri lo sendiri. Gimana caranya? Sulit. Cari sesuatu yang bisa membahagiakan diri lo sendiri, sehingga kalau lo ditinggalin teman-teman lo, misalnya teman lo udah sibuk, orang tua lo udah nggak ada, lo tuh bisa tahu gitu, Me time how lo. to make yourself happy itu gimana? Kayak me time gitu-gitu. Iya, gue udah yang untuk Kalau gua udah agak mempersiapkan diri gitu. Once gue nanti gak ketemu sama jodoh gue, emang gue harus menjalani hidup sendiri. Gue tahu harus ngapain. Kalau gua agak sedikit berbeda, tapi konsepnya sama kayak pernikahan. Kayaknya bukan prioritas untuk mencapai kebahagiaan hidup ya. Kalau gue lebih, jadi gue yang cerita kampret. Kalau gue karena gue dibesarkan di background keluarga yang broken home, gue nggak tahu di bawah alam sadar gue kayak trauma gitu tau. Nah, Gue gue tuh trauma, traumanya, gue bukan karena, lu mungkin karena broken home ya. Karena gue percintaan gue nggak pernah ada yang bagus, jadi gue trauma. Makanya sekarang. Oh, lo trauma di referensi percintaannya, referensi di diri lu sendiri ya? Iya, toxic semua. Kalau gue bukan yang nggak mau menikah, tapi gue, kalaupun gue memutuskan menikah, gue tuh pertimbangannya banyak banget. Apa? Karena gue nggak pengen gagal kayak orang tua gue, dan gue nggak pengen kalau punya anak ngerasain hal sama kayak gue. Tapi bukan berarti gue nggak pengen nikah ya, pengen banget. Siapa sih laki-laki nggak pengen diurus, disuapin, dicuciin baju, dimasakin. Iya sih. Tapi pertimbangannya banyak banget. Suapin dong, suapin. Kasihan nih, kayak nggak pernah disuapin. Coba suapin yang ini enggak. Paracetamol kan pusing. Paracetamol. Jangan lupa beli ya, Minum nggak? Kalau gue lebih kayak gitu sih. Bukannya gue nggak mau menikah, pengen banget. Kalau ditanya pengen banget. Kita nggak beda jauh umur kan ya? Kita seumuran kan? Kita seumuran kan? Tapi kayak gue sekarang sih lagi nggak sih mikirin itu sih. Kayak lagi nggak aja. Apa pemikiran gue nggak sama kalian perempuan. Tapi gue cukup mengerti, gue cukup memahami. Nggak tahu gue begitu. Gue juga begitu. Lokal apa bule? Dua-duanya bisa. Gampang loh. Dua-duanya bisa. Anda punya kesempatan. Lokal, Udah tahu diri pak. lokal nggak apa-apa. Bule nggak apa-apa. Lu nggak picky berarti ya? Enggak, Lu nggak sebenarnya. picky ya? Tapi yang membuat gue nyaman itu kan belum tentu
semua orang bisa buat nyaman. Nah itu sebenarnya kayak nggak, makanya gue bilang kalau ditanyain kriteria itu gue susah karena gue sebenarnya se-fleksibel itu, cuman yang penting gue klik aja. What if gue mau deketin lo, what if gue mau deketin lo, Apa ngomongin lagi? mau Terus what if gue mau deketin lu nih, terus lu bilang gue pengen pasangan yang bikin gue nyaman. Definisi nyaman lu itu seperti apa sih? mobilnya ada, rumah Iya, wadididaw, ya kan? wadididaw, itu bukan soal ya bikin nyaman sih, bikin nyaman sih, Itu bikin nyaman nyaman versi sih. Niki. Oh, ya bilang aja matre lah ya. Iya sih, ya, ya benar-benar bahasa benar sih, ya benar-benar ya kalau lo emang nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup gue, berarti lo bukan masuk kriteria gue, gitu aja bukan gue kayaknya, bukan yang gue matre. Karena uang bukan segalanya, tapi segalanya uang ya. Tapi segalanya butuh uang Iya sebenarnya. sih. Ini kayak gini aja butuh uang nih, modal gua nih. Nah tuh, habis lo ini gimana nih? Ya tambah lagi aja. Oke, masih banyak ya. Ada tuh air zam-zam sama campur kurma ada. Terus. Gue seru banget nih ngobrol sama Uki sampai nggak biasa ya. Karena kita udah lama gak ketemu. Ya, gue seneng banget sih bisa Ah, diundang masa di sih? podcastnya. Semoga ini bisa menjadi pintu apa ya? Pintu Bukan surga. menjadi sebuah, Pintu surga. Apa ya kayak gak ngerti mau apa? Ngomong. Iya, ini menjadi pintu rezeki buat Uki. Soalnya gue yakin banget lo punya kemampuan untuk itu Ki. Untuk mabok.